Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Putri Maulinda dari kelas D semester 2 NIM 091058042170, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Ngepang. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit tentang dua pokok bahasan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perkembangan teori manajemen sumber daya manusia, dan yang kedua yaitu asumsi dasar teori manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perkembangan teori manajemen sumber daya manusia. Perkembangan teori manajemen sumber daya manusia secara filosofis dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase yang pertama yaitu administrasi personalia. Fase yang kedua yaitu gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Fase yang ketiga yaitu awal kesejahteraan dan psikologi industri. Fase yang keempat yaitu pertumbuhan dan hubungan industri. Yang terakhir, fase kelima yaitu periode modern. Fase yang pertama, administrasi personalia. Sejak dimulainya revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai industri di dunia. Organisasi di era revolusi industri disusun sejalan dengan pabrik administrasi dengan struktur yang sederhana. Kemudian pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations memperkenalkan suatu konsep pembagian kerja dengan mengusulkan bahwa pekerja dapat dibuat lebih efisien melalui pembagian kerja. Robert Owen melapor manajemen sumber daya manusia dengan menetapkan undang-undang pada tahun 1819 dengan menekankan penilaian kinerja dan pembayaran yang adil untuk kinerja karyawan. Fase kedua, gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri kedua di pertengahan abad ke-19 mempengaruhi industri yang menuntut modal termasuk produksi dan penjualan sebagai sektor bisnis terbesar. Belakangan muncul teori-teori yang membahas akuntansi terkait karyawan. Pada era yang sama, karyawan dianggap sebagai aset bagi organisasi. Menjelang akhir abad ke-19, berkembang pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Intinya adalah bahwa perhatian utama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bekerja melalui metode ilmiah. Fase ketiga, awal kesejahteraan dan psikologi industri. Pada awal abad ke-20, persaingan yang meningkat dari tuntutan yang mendesak untuk memenuhi pesanan MC membuat pemilik pabrik memperhatikan produktivitas secara serius, dan berbagai isu yang menjadi fokus seperti ketidakhadiran karyawan dan turnover yang tinggi dengan mendirikan Departemen Personalia untuk pertama kalinya pada tahun 1914 untuk perekrutan dan seleksi pekerja dan pemeliharaan catatan karyawan. Namun dalam perkembangannya, Departemen Personalia ini diminta untuk mengurus pelatihan, administrasi kesejahteraan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan tenaga kerja. Fase keempat, pertumbuhan konsep hubungan manusia. Pada fase keempat ini lebih menekankan pada kepentingan bersama antar manajemen dari pekerja. Inti dari pendekatan hubungan manusia adalah tanggung jawab utama dari manajemen yang efektif untuk mengadopsi pendekatan hubungan manusia terhadap personelnya. Fase kelima, yaitu periode modern. Dalam bisnis modern, pembentukan divisi sumber daya manusia sepenuhnya terintegrasi dengan strategi perusahaan. Dalam periode ini, pengelolaan sumber daya manusia mencapai kemajuan luar biasa dengan manajemen by objective atau MBO
Human Rescue Management atau HRM, dan Human Rescue Management atau SHRM. Selanjutnya, pokok bahasan yang kita bahas yaitu asumsi dasar teori manajemen sumber daya manusia. Selama lebih dari 40 tahun terakhir ini, para pakar perilaku organisasi dan manajemen di Amerika Serikat berusaha untuk lebih memanusiakan doktrin employment at will dengan mengembangkan seperangkat asumsi baru yang melihat hakikat pekerja sebagai manusia yang lebih utuh. Untuk melandasi pengembangan konsep atau model sumber daya manusia, konsep ini lahir dari gagasan tokoh-tokoh seperti Liebert pada tahun 1967, McGregor 1960, Skene 1972, dan Miles 1965. Mereka berasumsi bahwa kerja itu bukanlah beban, dan bahwasanya pada umumnya orang bersedia memberikan kontribusi melebihi dari yang dituntut oleh pekerjanya. Tugas dari manajemen adalah bagaimana menggali sumber daya insani dari dalam diri pekerja melalui penciptaan suatu iklim kerja yang kondusif, di mana setiap anggota perusahaan terbuka semangat untuk memberi kontribusi yang terbaik menurutnya. Jadi itulah tadi penjelasan dari dua pokok bahasan dari sumber daya manusia yang saya ketahui sedikit. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.